Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Allah masih memberikan kita nikmat yang paling besar dari semua nikmat Allah berikan, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Kita tidak lupa bersalawat kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan Ustaz Mencop pagi ini kita akan menyampaikan satu tema, yaitu bukan asal puasa. Tema ini kita angkat sehubungan dengan sudah sangat dekat sekali kedatangan bulan Ramadan, bulan yang menjadi penghulu dari semua bulan, dan tentu saja kita diharapkan melakukan persiapan-persiapan sebelum tibanya Ramadan itu. Bersama kita sudah hadir salah seorang narasumber yang sudah tidak asing lagi di layar televisi kita. Beliau bernama Tengku Muhazir Budiman MAG. Beliau adalah dosen Stisnu Aceh, ya. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Aceh. Nah, bersama beliau kita akan berbicara banyak berkaitan dengan tema bukan asal puasa. Nah, pemirsa ACTV Allah muliakan, sebagai pengantar saya ingin sampaikan bahwasanya selama ini banyak orang memahami bahwasanya puasa itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasar kepada surah Al-Baqarah ayat 183, ya. Padahal sebenarnya kalau dilihat dari bunyi ayat itu sendiri, itu tidak ada kata-kata Ramadannya, ya kan, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Nah, dalam kenyataan dari sejarah-sejarah pensyariatan puasa, jadi orang-orang sebelum kalian itu belum diwajibkan puasa Ramadan, karena puasa Ramadan itu hanya diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi tentu adalah keliru memahami bahwa kewajiban puasa itu berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 183 itu. Sebenarnya kewajiban puasa itu dasarnya adalah surah Al-Baqarah ayat 185, karena di sana langsung disebut kata-kata Ramadannya. Nah, baik, silakan Ustaz menjelaskan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, para penonton yang dimuliakan Allah, khususnya Ustaz Azanul yang dimuliakan Allah, insyaallah. Jadi hari ini saya dikasih judul tema bukan asal puasa. Betul sekali. Ini judul bukan asal puasa ini artinya apa ya? Di sini saya berarti yang saya pahami, bukan saya berbicara teori puasanya, tetapi kerangka atau apa pola berpuasa yang bisa menjadi puasa kita itu nanti puasa yang bagus, puasa yang bernilai, yang tidak, bukan puasa yang sia-sia. Maka oleh karena itu sebelum kita berbicara ke situ, kita harus sebagaimana yang dikatakan oleh Ustaz Zainul tadi, bahwa asal puasa itu ya terlepas apakah dari surat 185 atau dari apa, yang pasti bahwa puasa itu dia dasar wajib puasa itu dari ayat Al-Qur'an. Ya. Kalau kita lihat di kitab I'anatul Talibin, itu dari ayat tadi apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, gitu. Ya. Kemudian faman syahida minkum syahra falyasumhu. Kemudian selain itu juga dari hadis, banyak hadis yang bicara tentang puasa, banyak sekali. Kemudian antaranya adalah bunyinya Islam ala khamsin. Salah satunya adalah puasa. Kemudian setelah ayat dan hadis, ijma' para ulama.
ijma' para ulama tidak ada satupun imam mazhab, imam umat ini yang khilaf tentang wajib atau tidak wajib puasa itu. Maka oleh karena itu berarti dalil wajib puasa itu 3, ayat, hadis, dan ijma'. Ya, jadi sangat kuat. Maka oleh karena itu siapa saja yang mengingkari tidak wajib puasa itu dia menjadi kafir hukumnya. Ya, Karena sangat itu kan. Maka oleh karena itu, karena puasa ini sangat sangat diwajibkan dalam agama sehingga dia menjadi salah satu rukun Islam yang keempat, ya Ustaz. Ya, puasa Ramadan. Maka oleh karena itu kita umat Islam ini 1 tahun sekali, ini ketika datang bulan Ramadan 1 tahun sekali seperti ini, kita harus ya seperti judul tema kita bicara, topik bicara kita hari ini, jangan nanti bukan asalan berpuasa. Jangan sampai terjadi puasa kita ini puasa asal-asalan di akhir. Maka nanti di hari Syawalnya nanti kita bukan Idul Fitri, tapi Idul asal-asalan. Ya, gitu. Maka oleh karena itu saya punya pola pikir berdasarkan juga dari pendapat para ulama atau dari kitab-kitab yang saya pahami agar puasa kita ini tidak menjadi puasa asalan. Ini pertama sekali dari sisi ilmu fikihnya, gitu. Maka bagaimana kita 1 minggu lagi ini memasuki bulan puasa, dan begitu juga dalam bulan puasa kita ini harus kita persiapkan puasa itu dari sisi ilmu fikih. Artinya kita harus punya pengetahuan tentang puasa. Pengetahuan tentang misalnya sebab-sebab wajib puasa. Seperti misalnya sebabnya adalah ada sempurna bulan Sya'ban 30 hari. Ada ru'yatul hilal atau ada hisab. Dan sebagainya kan, karena di Indonesia ini ada ru'yah, ada hisab, keduanya itu ada legitimasi dibolehkan dalam agama, gitu ya. Kemudian ada lagi misalnya ada keputusan Menteri Agama tentang wajib berpuasa. Jadi ada 4 sebab. Yang keempat itu misalnya ijtihad kita untuk mencari tahu apa sudah masuk bulan Ramadan atau belum. Ternyata hasilnya sudah masuk, itu menjadi sebab kita wajib berpuasa Ramadan. Nah, selain sebab itu kita harus tahu juga cara-cara wajib puasa. Kemudian rukun-rukun puasa seperti niat. Bagaimana cara niat yang benar? Ada rukun-rukun niat lagi, misalnya harus ada ta'yin, harus sebut fardu dan sebagainya. Ini harus kita pelajari ini. Kalau di sini nggak mungkin kita bahas karena akan menghabiskan waktu yang sangat banyak nanti. Kemudian ada selain rukun puasa juga ada nanti yang membatalkan puasa, gitu. Yang membatalkan puasa ini sangat perlu kita ketahui. Kalau dalam secara dasar itu ada 10 yang membatalkan puasa. Nah, ini harus kita kenal apa saja yang bisa membatalkan puasa kita itu, agar nanti di bulan puasa kita tidak terjadi hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi kita tidak tahu. Sudah terjadi kita tidak tahu karena efek kita tidak punya wawasan ilmu fikih tentang puasa. Nah, maka oleh karena itu bisa-bisa nanti puasa kita ini puasa hanya tahan lapar dan minum saja. Puasa itulah yang disebut puasa asal-asalan, puasa tahan lapar dan dahaga saja. Jadi oleh karena itu kita harus tahu ini apa saja yang dapat membatalkan puasa. Kemudian kita harus tahu juga sunat-sunat puasa. Sunat-sunat puasa misalnya apa saja yang sangat dianjurkan, yang mana kalau kita lakukan itu kita mendapat pahala dalam bulan puasa. Ini harus kita ketahui supaya kita termotivasi. Nah, ini masalahnya kita tidak mengetahui, cuman kita melihat melihat tradisi saja, kemungkinan besar melihat tradisi atau mencontohi orang, tapi kita tidak mengetahui itu hukumnya apa, fazilahnya apa, kelebihannya apa, itu. Sehingga kita tidak punya dorongan untuk melakukan atau tidak punya kesadaran sendiri untuk melakukannya. Maka hal seperti ini kita harus tahu. Ini 1 minggu lagi mau puasa, kita bersiap membaca. Nah, hukum mempersiapkan ini wajib gitu. Kemudian juga harus kita mengetahui hal-hal yang makruh dalam berpuasa.
hal-hal yang makruh dalam berpuasa itu adalah apa namanya, kita agar walaupun tidak membatalkan puasa tapi bisa mengurangi pahala. Tidak baik. Makruh itu artinya dibenci oleh Allah Taala kalau kita lakukan, sekalipun tidak kita mendapatkan apa namanya azab, siksa ya, tidak berdosa gitu. Nah, seperti misalnya kita berbuat banyak melakukan hal-hal yang tidak berfaedah, berbicara hal yang tidak baik, itu kan tidak punya nilai akhirat, atau berbicara atau mengejar tentang dunia yang tidak punya nilai atau hubungan sedikit pun dengan akhirat, itu mungkin hal yang tidak baik, makruh dalam puasa. Ini harus kita ketahui. Ada beberapa item dia kalau kita baca dalam ilmu fikih itu kita akan dapat nanti. Gitu. Dan juga hal-hal yang diharamkan dalam berpuasa. Itu harus kita ketahui apa saja haram dan apa saja larangan dalam berpuasa. Nah, seperti jangan berjima di saat bulan puasa. Karena ini kalau ini terjadi nanti kita mudarat kita juga, harus kita puasa lagi nanti 60 hari berturut-turut 2 bulan. Gitu kan? Atau memberi makan anak miskin, orang miskin 60 orang. Nah, ini apa namanya? Hal-hal yang seperti ini yang harus kita tahu. Jadi secara singkatnya adalah konsep fikih atau ilmu pengetahuan fikih tentang puasa itu kita harus mumpuni, kita harus kuasai, kita harus baca. Kalau ini tidak ada, ini puasa kita ini tidak sah. Walaupun kebetulan puasa kita itu benar, tetapi tidak sah. Karena amalan tanpa ilmu. Betul. Ya, jadi tidak sah. Maka oleh karena itu kita harus bersiap ini. Alhamdulillah bagi orang yang sudah punya ilmu-ilmu yang sudah cukup, tapi yang orang-orang yang tidak sudah lupa ilmunya sehingga dia tidak teringat lagi, ini harus membaca ulang supaya tahu. Kemudian selain itu dari sisi tauhid. Jadi apa namanya? Ilmu tauhid kita itu harus benar. Kalau selama ini kita kadang karena sibuk dengan pekerjaan sehingga kita sudah lupa itu ayat 20. Sudah lupa itu sama sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, sifat yang jaiz. Dan kita sudah tentang Allah itu sudah tidak bisa kita bicarakan lagi, sudah tidak bisa kita pahami lagi. Hanya sebatas misalnya Islam, hanya sebatas kita sebagai status Islam saja. Nah, ini harus kita perbaharui, harus kita update. Ini diupdate, dibaca lagi ilmu-ilmu tauhid tentang Allah supaya puasa kita itu nanti di saat bulan Ramadan itu adalah sesuai akidah kita itu sesuai dan benar yang kita imani itu. Kita berpuasa untuk siapa, itu benar. Kita puasa untuk zat yang wajib wujud itu benar dalam wawasan, dalam pemahaman kita, dalam ma'rifat kita. Jangan sampai kita berpuasa fikih sudah benar, tapi begitu tujuan puasa kita itu sudah bukan, nanti sudah salah persepsi tentang Allah. Akhirnya kalau kita tarik garisnya tidak kena kepada Allah. Nah, ini penting. Maka oleh karena itu akidah, ini puasa dari sisi akidah ya harus benar. Nah, akidah yang sudah diakui benar itu di dunia dalam umat Islam ini oleh ulama Islam adalah akidah Asy'ariyah. Itu kita pelajari. Akidah Asy'ariyah kita pelajari, dan ini sangat simpel sekali, sangat mudah sekali, tidak rumit. Cuma 20 sifat yang wajib, 20 lawannya sudah pasti bisa. Kemudian satu yang jaiz, berarti 21. Itu kita kuasai, pahami, benar. Dah, sudah kenal kita Allah Ta'ala. Melalui sifat-sifatnya kita kenal. Jadi, kita kenal Allah Ta'ala itu, jadi kita berpuasa benar akidah. Jangan berpuasa, dari sisi fikih benar, dari sisi akidahnya salah. Nah, ini penting. Ya, baik, Bapak Ustaz Aceh yang Allah muliakan, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut.